Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi pledoi dari Pak Tom Lembong dan saya bersyukur, saya bangga menyaksikan Pak Tom Lembong hadir dengan penjelasan yang jernih, objektif, dan menyampaikan semuanya secara gamblang. Yang bahan yang beliau sampaikan itu sangat mudah untuk dipahami bagi masyarakat awam, apalagi oleh majelis hakim. Dan beliau menunjukkan dengan detail satu persatu. Dan di ujung beliau titipkan pesan bahwa Tom Lembong tidak berhenti mencintai Indonesia. Dengan segala macam tantangan, ujian yang sudah dan sedang dia hadapi, dia masih mengirimkan pesan itu. Saya berharap majelis hakim nantinya akan mengambil keputusan dengan seadil-adilnya, dengan objektif, dan memberikan kepastian hukum kepada semua. Pesan dari keputusan itu akan berdengung bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Teman-teman bisa lihat pemberitaan tentang kasus yang dialami oleh Pak Tom Lembong ini muncul di berbagai media internasional yang mengetahui persis reputasi dan cara kerja dan integritas dari Pak Tom Lembong. Jadi dunia pun memantau. Karena itu kami berharap pesan dari putusan nanti membuat Indonesia makin dipercaya dunia, makin dipercaya rakyatnya. Jangan sampai keputusannya membuat Indonesia makin tidak dipercaya. Karena keadilan lunglai, kita ingin keadilan nanti tegak. Tadi beliau jelaskan kronologinya, dan dari kronologi itu kita bisa membaca. Dan dari penjelasan tentang proses, bagaimana dakwaan pertama, tuduhan kedua, ketiga, dan di situ kita Tom tadi menyampaikan ada pergeseran terus-menerus. Nah, saya rasa akal sehat publik hari ini sedang kita lihat dihormati apa tidak akal sehat publik ini, karena proses dari kejaksaan, proses dari pengadilan nantinya akan diterima oleh akal sehat publik. Nanti kita lihat. Pak, berarti optimis nggak dengan bebas dakwaan atau Lembong ini, karena kan diharapkan hakim-hakim objektif? Saya terus optimis bahwa hakim-hakim akan ambil putusan dengan objektif, sambil kita tunggu seminggu lagi nanti. Pledoi dari pengacara judulnya genosida hukum. Itu maknanya ini sekali bahwa terjadi proses mematikan hukum di Indonesia. Tadi Tom Lembong judulnya menyatakan pembelaannya dia menyatakan bahwa persimpangan. Nah, dia pemindahan gawang, tuntutan yang setiap saat jaksa menetapkan menggeser gawang 3 kali penggeseran gawang karena ketahuan tuntutannya bisa dibantah. Tapi anehnya gawang dipindahkan, tuntutan tetap balik kepada yang awal. Jadi itu kira-kira maknanya ini sekali bahwa betul-betul masyarakat menunggu, dunia menunggu apakah betul terjadi genosida hukum di Indonesia atau terjadi pemindahan gawang oleh wasit penuntut hakim ini. Jadi itu maknanya besar sekali. Itu aja saya pikir. Jadi dua makna yang keluar tadi, pembunuhan hukum dan pemindahan gawang. Kalau ini terjadi terus ke depan, maka betul-betul kehancuran hukum akan terjadi. Sejak dia ditangkap, dan memang aneh. Kenapa? Karena tidak jelas sesungguhnya. Kalau kita bicara korupsi itu gini, paling gampang adalah ada nggak dia terima uang, terima aliran dana dan lain sebagainya. Sampai sidang terakhir hari ini ya, kan tidak ada buktinya. Bahkan jaksa sendiri itu tidak membebankan misalnya ganti rugi dan lain sebagainya. Lalu apa yang menyebabkan Tom Lembong kemudian dianggap sebagai koruptor? Itu kan aneh.
walaupun memang ya unsur korupsi itu merugikan keuangan negara, nggak jelas, menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Tapi menurut saya omong kosong kalau seandainya orang korupsi itu untuk charity, yaitu menguntungkan orang lain. Dia sendiri nggak dapat apa-apa. Nah, dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Makanya saya bilang, kalau Tom Lembong misalnya saya tahu misalnya dia terima uang, nggak mau saya datang ke tempat ini. Tapi karena saya tahu sampai sidang terakhir dia nggak terima uang, tidak terima aliran dana, maka saya kira dia masih punya moral standing yang tinggi untuk dibela. Itu statement saya. Iya, makanya. Jadi moral standing Tom Lembong untuk dibela, untuk didukung, untuk di-endorse itu masih sangat kuat sampai hari ini. Dan gini, kalau kriminalisasi ini bisa terjadi pada Tom Lembong, maka siapa saja akan bisa mengalami situasi seperti ini. Dan saya percaya hakim akan menjaga kriminalisasi tidak terjadi. Oke, cukup.